Rapat Harian Syuriah, Rais Aam minta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU. Jakarta, risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU ramai beredar. Dalam risalah itu, berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum atau Ketum PBNU. Rapat Harian Syuriah tersebut digelar pada Kamis 20 bulan 11 di Hotel Aston City, Jakarta, yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah PBNU. Risalah rapat ini ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar. Musyawarah antara Rais Aam dan dua wakil Rais Aam memutuskan Ki Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Ki Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Lanjutnya, keputusan meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU didasarkan pada 3 poin. Salah satunya berkaitan dengan kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU) yang mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional. Kegiatan AKNNU mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional telah melanggar dan bertentangan dengan nilai serta ajaran PBNU. Kegiatan itu disebut sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan NU. Berikut isi lengkap risalah Rapat Harian Syuriah PBNU. 1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Mukadimah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. 2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2005 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan NU. 3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 99/99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama. 4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan 2 wakil Rais Aam. 5. Musyawarah antara Rais Aam dan 2 wakil Rais Aam memutuskan A. Ki Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. B. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Ki Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terkait dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Dia menyiasati pengurus merupakan perkara organisasi biasa. Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan dan tidak memperbesar kesalahpahaman. Ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. Dia meminta kader PBNU untuk mengikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Gus Ipul menambahkan seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah yang dipimpin Rais Aam dan 2 wakil Rais Aam. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi, ungkapnya.
Ketua PBNU Gus Yahya menanggapi isu pemakzulan dirinya dari jabatan tersebut. Ia menilai langkah tersebut diambil sepihak oleh Syuriah. Gus Yahya menjelaskan bahwa telah dilakukan rapat harian Syuriah PBNU di Hotel Aston Jakarta pada Kamis 20 bulan 11. Rapat itu membahas mengenai kehendak untuk menghentikannya dari jabatan Ketum PBNU. Di situ membicarakan kehendak untuk menghentikan saya. Bahkan sejak awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk menghentikan saya. Jelas Gus Yahya dalam unggahan video di akun Facebook Muhammad Yasin Al-Barangi Al-Liqai. Gus Yahya menilai keputusan dalam rapat harian Syuriah PBNU adalah keputusan sepihak yang diambil oleh Syuriah. Sehingga saya katakan tadi keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Syuriah. Dalam hal ini Rais Aam, jelas pria kelahiran Rembang pada 16 Februari 1996, 25 tahun tersebut. Apakah Gus Yahya Ketua PBNU diberhentikan? Sebagaimana telah disebutkan, rapat harian Syuriah PBNU telah diselenggarakan pada Kamis. Rapat yang dihadiri 37 dari 53 jumlah total pengurus harian Syuriah NU dihelat pukul 17 hingga 20 WIB. Rapat harian Syuriah PBNU menghasilkan risalah yang memuat keputusan penting, yakni memutuskan Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua PBNU dalam waktu 3 hari. Dalam risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU Ki Haji Miftachul Akhyar, salah satu alasan pemakzulan Gus Yahya adalah karena mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU pada 15 Agustus 2025 di Jakarta. Hal ini dinilai melanggar ajaran Aswaja An-Nahliyah dan bertentangan dengan Mukadimah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Menindaklanjuti keputusan di atas, PBNU dikabarkan akan menggelar rapat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia pada Minggu 23 bulan 11 di Surabaya. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua PCNU Surabaya. Mas Duki Toha juga menjelaskan bahwa rapat bakal membahas risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Gus Yahya untuk mundur dari jabatan. Terlepas dari itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyerukan kepada seluruh pengurus NU di seluruh tingkatan untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Ia meminta itu membahas risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Gus Yahya untuk mundur dari jabatan. Terlepas dari itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyerukan kepada seluruh pengurus NU di seluruh tingkatan untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya, tambahnya.